Salam hijau teman-teman. Hari ini saya akan melakukan perawatan pada tanaman pare, di mana pare saya sudah mulai masuk pada masa generatif. Pare ini sudah 21 hari saya tanam. Nah, saat saya tanam kemarin ada di video sebelumnya. Di sini parenya sudah mulai ada buahnya tapi masih kecil. Nah, ini buahnya lumayan banyak teman-teman. Nah, ini buahnya. Pare ini sudah satu kali saya pupuk dengan pupuk NPK Super. Nanti akan saya pupuk lagi dengan pupuk NPK Super. Sekalian saya bantu dengan menyemprotkan booster buah yang saya buat di video sebelumnya. Setelah saya semprot dengan booster buah, bunga yang pertama langsung jadi buah teman-teman. Jadi tidak rontok bunganya. Nah, di sini sekitar 2 hari yang lalu pare ini sudah saya pangkas. Nah, ini hasil pangkas dari tunas airnya. Nah, tunas yang seperti ini, tunas air, tunas yang tumbuh dari ketiak daun. Di bagian bawah ini sudah saya pangkas sebelumnya. Nah, di bagian atasnya saya sisakan sekitar 1 jengkal lebih dari batas para-para. Tinggi dari bawah tanah ke atas sekitar 1 meter lebih sedikit yang saya pangkas. Nah, ini akan saya pangkas lagi. Nah, bagian atasnya juga ini saya pangkas teman-teman. Yang ditunas yang di sini saya sisakan karena sudah agak dekat dengan para-para. Jadi kita biarkan, kita pelihara, kita rawat, nanti dia akan menjalar di atas para-para. Nah, di bagian bawahnya ini 2 hari yang lalu sudah saya pangkas tunasnya tapi tumbuh lagi. Jadi kita pangkas ulang. Tujuan pemangkasan tunas air seperti ini agar nanti bisa berbuah yang banyak dan buahnya besar-besar semua teman-teman, agar nutrisi tidak terbagi ke tunas di bagian bawah. Nah, seperti ini. Sudah saya pangkas, tumbuh lagi, kita pangkas lagi teman-teman. Nah, di sini juga tumbuh tunasnya setelah saya pangkas. Kita buang saja. Jadi tunas di bagian bawah tidak usah kita pelihara. Di sini malah banyak yang tumbuh. Ini saya pangkas semua. Nah, setelah tunas airnya kita pangkas, nah bagian yang menjalar seperti ini kita rapikan teman-teman, agar nanti pada saat berbuah, buahnya bagus menggantung dari atas supaya tidak saling terhimpit. Biasanya kalau kurang bagus di atas, buahnya jadinya agak bengkok. Jadi kita rapikan agar nanti buahnya panjang-panjang lurus. Yang perlu juga kita perhatikan pada saat kita pangkas tunas airnya, bagus kita pangkas pada pagi hari atau siang hari agar luka bekas potongan bisa cepat kering teman-teman. Nanti sore akan saya sambung lagi videonya pada saat saya pupuk dengan pupuk organik cair NPK Super. Nah, sekarang sudah sore, saya akan pupuk dengan pupuk ini. Pupuk ini saya beri nama NPK Super karena di dalamnya ada kandungan nitrogennya, fosfor dan kalium, dan masih banyak kandungan lainnya beserta manfaatnya. Lebih jelasnya pada saat saya buat pupuk ini, itu ada linknya di atas. Nah, cara pakainya kita campurkan dengan air dengan perbandingan 1:10. Satu botol ini isinya 500 ml. Nah, gembor ini tadi sudah saya isi air sebanyak 5 liter. Jadi perbandingannya 1:10. Untuk pertanaman kita bisa siramkan sekitar 300 ml untuk pertanaman POC yang sudah kita campurkan dengan air. Nah, saya pakai gembor tapi saya sudah sering seperti ini teman-teman. Jadi saya sudah bisa perkirakan per pohon sekitar 300 ml. Jarak pemakaiannya lebih bagus rutin sekali dalam seminggu pada saat masa generatif. Nah, sebelumnya tanaman pala ini saya siramkan pupuk organik cair dari racikan air cucian beras dan daun gamal. Ada di video sebelumnya kemarin.
Itu rutin juga saya siramkan 1 kali dalam seminggu pada saat masa pertumbuhan. Nah, sekarang saya ganti lagi menggunakan POC NPK Super karena tanaman pare ini sudah mulai berbuah. Sekalian saya siramkan ke tanaman kacang panjang karena kebetulan kacang panjang ini juga sudah mulai berbuah. Ini buahnya tapi masih kecil, di sana juga ada. Kacang panjang ini rutin saya semprot juga dengan PSB. Bersama dengan tanaman pare ini rutin juga saya semprot dengan PSB, bakteri fotosintesis, agar bisa memaksimalkan penyerapan pupuk. Nah, bagi teman-teman yang ingin melihat perkembangan seledri saya, kebetulan ada yang bertanya di kolom komentar perkembangan dari seledrinya. Nah, ini seledrinya. Seledri ini besok akan saya panen lagi. Di video sebelumnya ada satu tanaman seledri saya yang sempat diserang oleh hama ulat. Saya sudah semprot di video sebelumnya itu hari. Nah, sekarang kita lihat seledri ini sudah bebas dari hama, teman-teman. Pertumbuhannya sangat subur, tingginya ini sekitar 3 jengkal. Rutin setiap sekali seminggu saya panen. Oke bosku, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.